Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Salam. Puji Tuhan. Kita sepakat bahwa kita semua sehat diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini, pada siang ini dalam ibadah yang kedua, kita akan merenungkan tentang hidup manusia itu seperti apa. Who am I? Siapakah aku ini? Inilah yang harus menjadi titik fokus perenungan kita pada hari ini, yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Yang bawa Alkitab atau yang bawa Alkitab di dalam handphonenya bisa membuka melihat, yang tidak membawa bisa melihat di infokus di depan ini. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya ke-23. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup manusia yang tentunya akan dikaji lebih dalam. Who am I? Artinya, siapakah aku ini? Saya mengajak kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Who am I? Siapakah aku ini? Suatu pertanyaan yang sederhana. Suatu pertanyaan yang mudah difahami dengan secara hurufiah. Siapakah aku ini? Tetapi jawabannya tidak semudah dengan pertanyaan itu. Dan kalau masing-masing saudara-saudara yang hadir pada saat ini bertanya kepada dirimu dengan pertanyaan ini, who am I? Siapakah aku ini? Coba saudara menjawab. Coba, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, coba ambil waktu sejenak. Jawablah pertanyaan itu. Who am I? Siapakah aku ini? Kesadaran akan pertanyaan inilah, maka ada sepenggal kalimat lagu mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Nah, Bapak Ibu, kenapa sampai ada pujian yang mengandung pertanyaan dan sekaligus ada jawaban di dalamnya? Mari masing-masing kita mengenali diri kita. Sebelum kita mengenal orang lain dan sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita mencap orang lain bagaimana dianya, mari kita kenali dulu. Who am I? Siapakah aku ini? Mari kenali diri kita. Lanjut. Ayat ini mengatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi dari ayat ini ada suatu kerinduan hati Tuhan. Mengapa Dia datang ke dalam dunia ini, dan mengapa
Dia menggerakkan hati kita untuk mengenal Yesus. Lebih daripada mengenal yang lain-lainnya. Karena sasaran utamanya adalah kekudusan. Dari kata kudus. Kudus, terjemahan dari kata aslinya artinya dipisahkan. Kudus artinya diasingkan. Yang dimaksud dengan dipisahkan atau diasingkan bukan berarti kekristenan itu dipanggil untuk mengasingkan diri, menyendiri dan tidak mau tahu dengan orang lain. Bukan itu arti diasingkan atau dipisahkan. Dikuduskan adalah dipisahkan dari mana? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Dari tingkah laku kita yang jahat. Yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang lain. Cenderungnya selama ini keinginannya, perbuatannya selama ini selalu yang menyakiti hati Tuhan. Selalu menyakiti hati orang lain. Selalu hal-hal yang mendatangkan kerugian, mendatangkan malapetaka, dan mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, mempermalukan orang lain, dan mempermalukan nama Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan diasingkan, dipisahkan. Semua itu tadi yang nggak baik, nggak benar itu adalah hidup orang-orang pada saat dia sebelum kenal Yesus. Pada saat dia belum kenal Yesus, hidupnya itu parah, menyedihkan, selalu menyakiti, selalu mendatangkan kerugian bagi orang lain. Itu hidup sebelum kenal Yesus. Tapi ketika kita hidup baru, artinya mengenal siapakah Yesus itu, dan pada gilirannya who am I, maka pada saat itulah dia dapat jawaban. Dia kini menjadi orang Kristen yang dipisahkan, menjadi orang Kristen yang diasingkan. Artinya dia sudah segan untuk terlibat di dalam pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Itu sudah tidak mau lagi dia. Walaupun dia dicaci maki, walaupun dia dikata-katain orang sombong, orang congkak, orang angku, dia tidak terpengaruh lagi. Karena dia tahu apa yang menjadi pilihannya hari ini. Inilah jawaban dari pertanyaan, who am I? Siapakah aku ini? Aku ini bukan lagi orang sembarangan. Itu jawaban. Aku ini bukan lagi orang yang diperhambakan oleh dosa. Who am I? Siapa aku? Aku orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Inilah tujuan utama. Kita dipilih, digerakkan orang tua kita. Digerakkan Tuhan untuk terbuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga kita sudah kita lahir di dalam ruang lingkup iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pilihan kita menjadi orang Kristen bukan maunya kita, tapi Tuhan sudah menentukannya menjadi pengikut Yesus. Nah, kalau kita sudah memastikan diri menjadi pengikut Yesus, itu berarti hidup kita nggak sembarangan lagi. Tidak suka menggosipkan, tidak suka menyebarkan kabar hoax,
ya, tidak suka memfitnah, tidak suka memburuk-burukan orang, tidak suka memperguncingkan orang lain, tidak melihat kejahatan-kejahatan orang lain. Dia nggak suka lagi walaupun dia tahu. Jika dia melihat sesamanya sudah jatuh, bukannya dia bertepuk tangan, bukannya dia bergembira, tapi dia bersedih hati dan berusaha untuk menolong dia. Itulah sifat orang yang sudah diasingkan. Dan ini kerinduan Tuhan. Satu. Kemudian yang kedua, tujuan utama kita ke gereja bukan mengisi waktu. Kalau mengisi waktu, berarti kita hanya mengikuti aturan mainnya manusia. Berarti kita masih hidup di zaman hukum Taurat. Hukum Taurat itu harus dipatuhi, kalau nggak kena sanksi. Bahkan itu dibunuh, dihukum mati. Itu hukum Taurat. Nah, kekristenan kita bukan kekristenan hukum Taurat. Karena pada hari Sabat harus istirahat semuanya, tidak bekerja, lalu mereka pergi beribadat pada hari Sabat. Tetapi apa-apa yang mereka dapat dari hari Sabat itu tidak ada sama sekali, alias nihil. Kita harus pastikan sekarang ini, who am I? Siapa aku? Mengapa aku ke gereja? Ini harus didudukkan pada posisi yang benar. Kalau kita iri Tuhan itu harus jelas. Kalau saya ke gereja itu harus jelas. Ke gereja bukan takut mati. Ke gereja bukan takut masuk neraka. Tapi saya ke gereja itu pertama untuk meningkatkan mutu kualitas iman kita yang terus bertumbuh terus menerus di dalam Tuhan. Itu tujuan kita. Karena itu ada istilah mengatakan Ecclesia semper reformata dan Ecclesia semper reformanda. Artinya gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus menerus diperbaharui. Atau dalam arti yang lebih kekinian, umat yang sudah diperbaharui, umat yang sudah menerima Yesus, sudah mengenal Yesus, adalah umat yang terus berusaha supaya rohaninya terus diperbaharui, menuju tujuan klimaksnya adalah supaya sempurna, artinya tidak bercacat, tidak bernoda di mata Tuhan. Itu. Jadi tujuan kita ke gereja itu seperti itu. Mengapa saya ke gereja? Supaya di gereja saya mendengarkan firman Tuhan. Supaya di gereja saya dengar pesan-pesan Tuhan. Supaya di gereja saya mendengarkan kebenaran-kebenaran kekal itu. Sehingga ketika saya ke gereja, saya dapat nilai itu. Dan nilai-nilai itu saya bawa pulang ke rumah. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan yang kita dapat dari firman Tuhan, yang kita dengar di gereja, saya bawa pulang. Saya bawa pulang ke rumah. Saya bawa pulang dalam dunia pergaulan saya. Saya pulang dalam dunia pekerjaan saya. Saya pulang dalam dunia sosial masyarakat saya. Jadi yang nampak dalam gambaran hidup saya adalah nilai kebenaran yang kuterima, yang kudengar dari gereja. Inilah hidup yang terus menerus diperbarui dan menjadi tujuan kita. Mengapa saya beribadah? Yang tua yang muda harus perbaiki mindset, cara berpikir kita dalam mengiring Tuhan. Sekali lagi, ikut Tuhan
itu bukan karena didorong takut mati. Ikut Tuhan juga bukan didorong karena takut masuk neraka. Tidak. Saya beribadah kepada Tuhan sebagai wujud pengagungan saya kepada Tuhan, sebagai upaya saya sendiri untuk terus mendengarkan firman Tuhan, supaya iman saya itu bertumbuh, supaya iman saya itu matang, supaya hidup saya itu terus dikuduskan, dibersihkan terus menerus, supaya telinga saya dibersihkan dengan firman Tuhan, supaya mulut saya dibersihkan oleh firman Tuhan, supaya pikiran saya dibersihkan oleh Tuhan, supaya hati saya disempurnakan oleh Tuhan. Itu harus menjadi catatan penting bagi kita. Mengapa saya ke gereja? Luruskan itu. Dengan demikian, saudara akan tidak merasa terpaksa untuk mencari Tuhan. Saudara tidak perlu didorong-dorong, diingatkan, dimarahi, dipaksa-paksa oleh pihak apapun untuk membenahi diri sendiri melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui peribadatan, melalui ibadah-ibadah yang seperti kita adakan selama ini. Tidak ada lagi unsur paksaan itu. Karena apa? Dia sadar kok bahwa hidupku sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kerinduan hati Allah adalah supaya hidup kita seluruhnya, jadi hidup kita ini Tuhan inginkan dikuduskan, disempurnakan, diperbaiki, bukan sebagian, bukan separuh-separuh, tapi yang Tuhan ingin benahi hidup kita adalah seluruhnya, yaitu pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari. Tuhan menginginkannya memperbaiki sehingga kita menjadi umat yang layak di mata Tuhan. Nah, karena itu kalau khotbah, ya, khotbah yang mengajar, khotbah yang mengingatkan, khotbah yang menghibur, khotbah yang menegur, itu khotbah yang sehat. Kalau khotbah hanya yang berkat, sementara kelakuan kita tidak dikoreksi oleh firman Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, tetap kanak-kanak, mudah khawatir, mudah cemas, mudah putus asa, mudah tawar hati karena ditusuk oleh berbagai duri-duri kehidupan, duri kekhawatiran, duri kecemasan. Ditusuk itu benih-benih itu sehingga dia mengalami kegoncangan dalam hidup. Itulah yang digambarkan oleh perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah ibaratkan hidup kekristenan ini ibarat ada berapa golongan. Yang pertama, orang Kristen yang pinggir jalan, tanahnya pinggir jalan, itu keras hati, itu keras hati. Jadi kata Tuhan Yesus, hal kerjaan surga itu ibarat benih yang jatuh di tengah di pinggir jalan, Jadi ketika benih jatuh di pinggir jalan, burung mematuknya, memakannya, selesai. Artinya benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang hanya ada di pinggir hati kita. Artinya diabaikan, tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, orang Kristen yang tidak menghargai firman Tuhan, benih itu dimakan sama burung, yaitu iblis. Tuh, orang Kristen pertama. Orang Kristen yang kedua adalah ibarat benih yang jatuh di atas batu. Di mana batu itu tanahnya tipis, tidak banyak tanah. Jadi ketika benih itu jatuh di atas batu yang tanahnya sedikit, benih itu tumbuh. Tetapi dalam pertumbuhannya hanya berapa saat mati. Karena apa? Akarnya dihambat oleh batu. Ya. Jadi artinya orang Kristen yang tidak mendalam dalam Tuhan.
Nah, ini menjadi mangsanya iblis. Jadi ke gereja itu asal-asalan aja dia. Mudah iblis memangsa hidupnya itu. Karena itu hidup kita kacau. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Benih itu tumbuh juga. Tetapi dalam pertumbuhannya, benih itu dihimpit, ditusuk oleh duri yang banyak. Duri ini tusuk kiri, tusuk kanan, muka belakang ditusuk itu benih. Apa artinya? Itulah orang Kristen yang mendengar firman tapi tidak percaya firman. Kenapa nggak percaya? Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegalauan, kebimbangan. Tidak mempercayai Tuhan itu ada memberkati dia. Dia nggak percaya lagi. Itulah contoh orang Kristen yang dihimpit oleh duri itu. Hati-hati Bapak Ibu. Karena itu jangan izinkan kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu membuat hidupmu jauh daripada Tuhan. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ketika benih jatuh di tanah yang baik, ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Inilah yang dimaksud dengan firman Tuhan. Bertumbuh, hidupnya dikuduskan seluruhnya, dan akhirnya diterpelihara dengan baik, bertumbuh menjadi orang sempurna dan tak bercacat di mata Tuhan. Luar biasa. Jadi benih firman Tuhan ini, firman-firman Tuhan yang kita dengar, kita responi dengan positif, dia dapat di hati yang terbuka. Hati yang tanah yang baik itu adalah hati yang terbuka, hati yang plong dengan firman Tuhan. Lalu dia berusaha menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Benih itu akan berbuah-buah. Kekristenannya itu akan bertumbuh. Kekristenannya akan menjadi berkat, akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Orang lain, lingkungan yang ada di dalamnya dapat mengenal Yesus hanya melalui kelakuannya. Karena apa? Dia bertumbuh di dalam Tuhan. Proses pembersihan inilah yang Tuhan ingin kerjakan saat ini. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah bosan-bosan mendengar firman, jangan pernah bosan-bosan untuk diingatkan, ditegur oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani dari mimbar ini. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Kalau bukan firman yang mengoreksi kita, siapa Bapak Ibu? Siapa dalam dunia yang berbagai kompleks dimensi ini, ya, multidimensi masalah ini, tidak ada satupun yang bisa mengoreksi pikiran kita ini. Perkembangan dunia ini, iblis berusaha untuk membuat apa? Brainwash, mencuci otak kita itu, supaya mengikuti situasi kondisi yang ada. Jadi salah satu virus corona ini, COVID-19 ini, adalah suatu upaya yang Tuhan izinkan iblis bekerja untuk membrainwash, mengubah mindset, dan bagi orang percaya membersihkan hatinya, membersihkan otaknya, menyadarkannya supaya dia tahu menghargai waktu, menghargai anugerah, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Orang kaya sekalipun tak berdaya menghadapi COVID-19 ini. Bertumbang, korban terus bertumbang, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan COVID-19 ini. Sampai sekarang ini belum ditemukan obat COVID itu seperti apa? Belum ada. Diupayakanlah campuran obat ini A, B, C, D dan seterusnya, sekian puluh obat dikonsumsi oleh orang yang dinyatakan positif COVID, bukannya sehat tapi mati. Karena apa? Nggak ada obatnya virus ini. Nah, Tuhan izinkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda akhir zaman itu salah satu itu sakit penyakit itu, wabah penyakit di mana-mana akan merajalela dan ke depan akan terus terjadi. Besok-besok kita nggak tahu virus apa lagi yang muncul. Tapi yang jelas
Semuanya itu dalam ruang lingkup apa? Brainwash. Mencuci otak kita. Atau brain heart. Mencuci hati kita. Supaya sadar kita nggak boleh sombong. Walaupun kita masih muda. Walaupun kita banyak duit. Semua masalah itu mengajarkan kita. Jangan sombong. Brain heart. Mencuci hati kita. Dan bagaimana cara mencuci hati kita? Pertama melalui masalah. Yang kedua melalui firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Coba Elvin baca Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu bersih karena firman. Jadi bagaimana membrainwash, membrain heart kita, mencuci otak, mencuci pikiran, mencuci hati kita. Yang pertama melalui berbagai-bagai masalah. Karena manusia ini kan kalau nggak dikasih hal yang berat-berat nggak sadar dia. Dia sehat, dia kuat, dia banyak duit, dipikirnya, wah, who am I? Wah, siapa aku? Aku hebat. Aku boleh ini dan itu. Karena itu demi menciptakan hidup yang penuh dengan kerendahan hati, Tuhan izinkan masalah. Dan salah satu masalah berat di dunia saat ini adalah virus corona ini. Sekali lagi sampai saat ini obat corona itu belum ditemukan. Sedang berusaha. Lalu muncullah solusinya. Diciptakanlah, ditemukanlah obat yang disebut vaksin. Tahu saudara vaksin itu? Apakah vaksin itu obat corona? Bukan. Vaksinasi itu bukan obat corona. Tapi kalau istilah untuk anak bayi itu namanya imunisasi. Kata imun itu ketahanan. Imun itu artinya ketahanan. Ketahanan apa? Ketahanan tubuh. Jadi kita divaksinasi itu bukan untuk mencegah virus corona, tetapi supaya ketahanan tubuh kita itu naik. Dengan tubuh kita yang sudah tahan kuat, maka virus penyakit itu tidak sampai berat amat. Saudara bersin saja, udah virus itu. Ada yang nggak bersih nggak sampai sekarang? Saya tadi pagi berapa kali bersin itu. Nah, saya membaca ilmu bersin itu sebetulnya bersin itu virus. Jadi ketika kita bersin itu, kita sedang membuang virus itu. Jadi Bapak Ibu, kita kuat karena imunitas kita itu kuat. Makanya muncul istilah dalam konteks COVID-19 ini adalah imun iman aman. Jadi kembali ke iman. Iman itu. Iya. Bapak Ibu, hari ini, hari-hari ini dan akan datang akan terjadi lagi godaan, tantangan yang paling berat, lebih berat daripada COVID-19 ini. Siap-siap Bapak Ibu. Dan bagi orang percaya, you mau masalah besar apa tidak, kecil atau berat, nggak ada masalah. Tapi yang jelas hari ini hidupku mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Saya mau dibersihkan oleh firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu berkata pada hari ini, Yohanes 15 ayat yang ketiga, memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu harus firman yang membersih. Tahu saudara membersih? Arti membersih? Tahu? Kenapa ada kalimat bersih? Kalimat bersih kenapa ada?
Karena ada yang kotor. Hidup kita ini tidak terlepas daripada hal-hal yang kotor di sekitar kita. Apa yang mengotori hidup kita? Pernah saya tulis di mana gitu, di medsos, masalah hal yang menajiskan dan tidak menajiskan. Saya ambil firman Tuhan itu, sesungguhnya bukan apa yang masuk itu yang menajiskan. Bukan apa yang masuk itu yang haram. Yang masuk itu nggak ada yang haram. Tapi yang haram itu adalah yang keluar. Orang bilang makan daging babi haram. Kan begitu. Makan apa saja, makan anjing haram. Semua haram yang dimakan haram. Lalu saya tulis di medsos itu, bukan apa yang masuk yang membuat hidup haram, tetapi apa yang keluar itulah yang membuat hidup ini haram. Najis. Apa yang keluar? Perkataan kita yang kotor. Ucapan-ucapan kita yang menyakitkan hati orang. Mencaci maki, memfitnah, membuat hoax. Itu yang haram. Jadi bagaimana supaya kita terbebas dari itu? Penting sekali kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya kalau ke gereja itu, ya terserah saudara mau cari gereja yang khotbahnya enak-enak di telinga, terserah aja. Tapi saya berprinsip, saya tidak mau kompromi. Artinya saya harus mengasihi jemaat dengan cara apa? Penyampaian firman Tuhan yang mengoreksi hidup mereka. Penyampaian firman Tuhan yang menyadarkan mereka. Tubuh ini diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan tujuan utama kita ke gereja itu harus mempersiapkan diri untuk selalu dikoreksi dengan firman Tuhan. Maka karena itu masalah besar yang saya lihat di sini dalam jemaat kita ini yang menjadi pergumulan saya. Hanya ada dua masalah besar. Masalah pertama adalah masalah keluarga. Untuk itu tema kita, keluargaku adalah sorgaku. Ini upaya-upaya untuk membenahi, membangun tatanan kehidupan rohani kita seluruhnya, yang di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak-anak. Karena keluarga ini merupakan kerajaan Allah yang pertama di bumi ini. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Keluarga, rumah tangga adalah kerajaan Allah yang pertama dalam dunia ini. Selain pribadi-pribadi kita ini rumahnya Tuhan. Kursi kerajaan Allah itu ada dalam hati kita. Tapi dalam bentuk lembaga kerajaan Allah yang pertama di bumi ini adalah keluarga. Karena itu jemaat kita di sini sangat konsen ke masalah keluarga. Bagaimana istri berlaku terhadap suami. Dan bagaimana suami berlaku terhadap istri. Bagaimana anak berlaku terhadap orang tua. Dan bagaimana orang tua berlaku terhadap anak. Inilah yang akan pekerjaan rumah terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Tidak henti-henti ini masalah keluarga. Makanya konsep ini, Ecclesia semper reformata, Ecclesia semper reformanda. Rumah tangga yang diperbarui adalah rumah tangga yang terus-menerus diperbaharui. Kenapa demikian? Dalam perjalanan hidup kita terlalu banyak godaan, Bapak Ibu. Jadi, mari saudara belajar membuka hati. Jangan mudah tersinggung lah. Orang Kristen yang mudah tersinggung ini Kristen kanak-kanak gitu. Cobalah anak-anak. Saya punya cucu di rumah itu. Saya senang main sama dia. Kalau ada kesukaannya, saya ganggu. Minta nak. Enggak. Geleng-geleng kepala. Nanti saya ambil paksa lagi. Ya, udah meronta-meronta. Nah inilah jiwa kekanak-kanak. Kenapa? Mudah kali hatinya terluka. Mudah kali hatinya sakit, mudah kali hatinya tersinggung. Tapi jemaat di sini
tidak boleh mudah tersinggung. Amin. Izinkan hatimu dilukai terus-menerus. Ya, Ferry? Oh. Izinkan hatimu terus dilukai, walaupun nggak enak. Kalau hatimu terlukai, suatu pertanda ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu supaya kau mengampuni dia. Amin. Karena sukar mengampuni ini pekerjaan yang paling berat. Karena menyangkut gengsi, menyangkut perasaan kita, menyangkut budaya kita. Kita pertahankan nilai-nilai itu, tetapi nilai rohaninya semakin hari semakin kerdil. Ini yang harus kita bersihkan sekarang. Bukan berarti diizinkan bahwa kita harus saling menyakiti, bukan itu. Yang namanya kita disakiti itu oleh siapa-siapa selalu terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menekankan, ia menguduskan hidupmu seluruhnya. Kata seluruh, ini seluruh. Karena keseluruhan hidup kita itu di dalamnya ada tubuh, jiwa, dan roh. Atau roh, jiwa, dan tubuh. Ini harus. Jadi kalau salah satu jawaban yang mudah difahami, who am I? Who am I? Siapakah aku? Aku adalah tubuh, jiwa, dan roh. Artinya ada 3 unsur yang harus terus dibenahi setiap hari dalam kehidupan kita. Who am I? Itu jawaban. Salah satu jawaban. Yaitu dalam hidup kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Dan ketiga unsur ini itu nilainya tinggi. Dan paling tinggi itu adalah roh ini. Dan ketiga-tiga ini menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Makanya ketiga unsur ini disebut trikotomi. Trikotomi. Jadi hidup manusia, hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua, semuanya sama nih. Memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Trikotomi. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan, walaupun dalam kehidupan kita ini kita pisah-pisahin. Yang kita pisah-pisahkan itu adalah kecenderungan kita di sini. Ini di sini. Ini kita abaikan, apalagi ini kita abaikan. Jadilah kekristenan yang kosong. Jadilah kekristenan yang dingin dengan Tuhan. Jadilah kekristenan yang hampa, tak berarti, karena sebetulnya roh dan jiwanya terganggu. Di dalam tubuh ini dia benahi hidupnya habis-habisan. Betul nggak? Yang anak gadis, ibu-ibu harus benahi tubuhnya itu, ampun. Di cermin itu bisa berjam-jam dia di situ. Udah disisir rambutnya, nggak puas, balik lagi cermin, disisir lagi rambutnya. Berputar-putar dia di cermin, ini tubuh nih. Bukan berarti nggak boleh, tapi memang sekarang kecenderungan manusia di sini nih, dilupa di sini, lupa dua-dua ini. Akhirnya apa? Jadilah manusia jadi-jadian. Betul gak? Jadi manusia jadi-jadian. Kristen jadi-jadian. Kristen tanpa badan, kepala doang yang jalan dia. Kayak Falasi. Ada film Falasi itu kan? Falasi itu berjalan kepala doang, keluar tubuhnya doang saja. Dia mencari mangsa kata. Mau cari darah, isap-isap darah anak-anak. Katanya itu kepercayaan orang Kristen yang hanya ini. Lupa ini. Akhirnya manusia jadi-jadian. Nah, lanjut. Ya, ada 2 teori. Ada 2 teori tentang hidup manusia. Teori yang pertama,
bahwa manusia ini disebut itu dikotomi. Dikotomi artinya manusia ini hanya terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Jadi roh dengan jiwa itu menjadi satu. Jadi manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, itu namanya dikotomi. Kemudian teori kedua adalah teori trikotomi. Teori trikotomi ini adalah di dalam tubuh manusia ada 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh. Disinilah nanti di dalam 2 pendapat inilah, lanjut, di dalam pendapat dikotomi inilah yang sering difahami oleh manusia sekarang ini, sehingga masalah rohani itu bagi dia nggak penting. Bapak Ibu, kalau manusia memahami bahwa manusia ini dikotomi, hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, maka statusnya sama dengan binatang. Karena apa? Karena binatang itu nggak punya roh. Nggak punya roh. Karena itu binatang nggak punya hati nurani dia. Binatang itu kan hanya bergerak dengan apa namanya, insting, apa namanya itu, naluri. Binatang itu hanya bergerak dengan naluri. Kalau lapar makan, kalau kawin kawin, tidur tidur, kalau berkelahi. Ya namanya mau berbuat baik bagi orang lain itu nggak ngerti dia, karena nggak punya hati nurani. Kenapa nggak punya hati nurani? Dia nggak punya roh. Dia bisa bergerak karena jiwa, di dalam jiwa itu ada darah. Itu di sana. Jadi kalau manusia berpikir, manusia pertama itu dia hanya mempercayai dikotomi, maka hidupnya itu sama dengan yang 4 kaki itu. Apa kerjanya? Makan tidur, ganggu orang, berkelahi, lompat sana, lompat sini. Itulah Kristen yang suka lompat sini, lompat sana, cari gara-gara. Suami suka pukul istri, itu dikotomi itu. Suami susah diatur, anak-anak liar, itu karena yang dia tahu itu hidupnya hanya tubuh dan jiwa. Ini bahaya nih, dikotomi. Di sini ada apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau hidup nggak susah diatur, nggak mau tahu dengan hal rohani, itu ada dia di sini. Udahlah, nggak usah pakai pakaian lagi, tambah kaki aja 2, jadi 4 kaki lagi. Tapi di sini nggak ada, di sana yang ada. Di sini orang baik-baik semua. Lanjut. Jadi kita bukan dikotomi. Nah, yang kedua adalah manusia disebut trikotomi tadi, yaitu manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Alkitab yang kita baca tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, perhatikan, who am I? Siapa aku? Manusia ada 3 lingkaran. Perhatikan, ada 3 lingkaran untuk bisa saudara menangkap who am I? Siapa saya ini? Tubuh kita, hidup kita terdiri dari 3 unsur. Unsur lingkaran pertama ini yang nampak di luar ini adalah tubuh kita. Lingkaran kedua itu adalah jiwa kita. Lingkaran ketiga ini adalah roh. Nah, Bapak Ibu, untuk tubuh ini dia membutuhkan apa yang disebut sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Halo? Sandang? Pakaian, ya. Ini semua pakaian kita ada di sini. Pangan adalah makanan, papan perumahan, tempat tinggal. Ini semua unsur ini tidak ada tawar-tawar untuk manusia. Tidak ada tawar-menawar. Itu harus. Harus itu. Pertanyaannya, kalau hewan butuh nggak ketiga-tiga ini? Hewan butuhnya mana? Hewan hanya butuh ini. Lalu mereka ada butuh ini tapi enggak. Sebetulnya pada umumnya mereka nggak butuh ini, mereka nggak butuh ini.
Hanya manusia yang butuh ini ketiga-tiganya. Itu harus diingat. Dan ini adalah kelengkapan tubuh. Sandang, pakaian, semua kita harus berpakaian. Kecuali orang primitif. Orang suku Asmat. Suku Asmat pun, ya kita lihat kan nggak berpakaian. Kita kan bukan orang primitif ya. Mereka belum dijangkau dengan pengetahuan yang memadai. Mereka masih diikat oleh adat istiadat, tradisi-tradisi mereka, karena mereka belum kenal Tuhan. Ada juga suku Kubu di Jambi. Ada juga suku pedalaman di Siberut, Mentawai. Kalau saya ke Siberut itu mereka turun ke jalan itu untuk cari makan, itu nggak berpakaian itu. Oke? Lalu untuk semuanya ini kebutuhan terdiri dari dua. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Primer ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, ya di sini kebutuhan pokok ini sandang, pangan, makan, dan sekarang itu pokok. Sekunder ini tambahan. Sekunder ini bisa dalam bentuk, misalnya motor, mobil, kehidupan mewah-mewah lainnya. Itu masalah sekunder. Tapi yang paling penting adalah ini. Inilah kebutuhan tubuh. Dan semuanya ini akan sirna pada suatu kali waktu. Semuanya ini akan sirna bertepatan dengan masalah tubuh ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semuanya sirna bertepatan dengan sirnanya tubuh ini. Nah, pertanyaannya adalah tubuh ini mau diapain? Apa yang harus kita lakukan? Oke, pengertian pertama nanti saya akan menjawab itu. Dua, lanjut. Nah, tubuh tadi sudah, sekarang jiwa. Jiwa ini adalah rumahnya pikiran atau akal budi, perasaan atau emosi, dan rumahnya kehendak. Kehendak ini adalah keinginan, kemauan, itu ada di dalam jiwa. Makanya kalau putus hubungan jiwa dengan tubuh, udah kita nggak bisa berbuat apa-apa, mati. Kita nggak bisa berpikir lagi, kita tidak punya perasaan lagi, kita tidak mempunyai kemauan apa-apa lagi. Namanya juga sudah putus hubungan antara jiwa dengan tubuh. Itu namanya artinya kematian. Kematian itu artinya bercerainya, putusnya hubungan antara tubuh dan jiwa dan roh, putus. Makanya tubuh kita kembali ke tanah. Begitu kita kembali ke tanah, ini nggak ada lagi pikiran itu. Siapa teman kita di dalam tanah itu? Cacing. Itu temannya itu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, baru tubuh itu bangkit. Tapi bukan tubuh yang seperti sekarang ini. Tapi tubuh kemuliaan. Coba buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Ya, coba Elvin baca. Demikian firman Tuhan, ada tubuh surgawi. Ada tubuh surgawi. Dan ada tubuh duniawi. Tubuh duniawi ini dia. Ini kemudian tubuh duniawi ini tubuh yang udah nggak benar, hidupnya nggak benar. Lanjut. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi Ada tubuh kemuliaan. Terus? lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya. Jadi kemuliaan tubuh kita ini beda dengan kemuliaan tubuh kebangkitan nanti.
Dan jika Tuhan berkenan kita panjang umur sampai Yesus datang kembali, kita masih hidup. Hidup kita ini, tubuh kita diubah dalam sekejap mata oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Yang jelas pada waktu tubuh ini mati, dia nggak punya pikiran lagi itu dalam tanah itu. Nggak ada kesadaran lagi, nggak ada perasaan, nggak ada kemauan mengerjakan ini dan itu. Karena itu orang mati itu jangan didoain. Kiranya arwahnya diterima di sisi Allah. Didoakan terus menerus. Nggak usah, ngapain lagi doakan orang udah mati. Orang mati, orang tua kita mati, yang kita ingat adalah keteladanannya. Didoakannya nggak mungkin lagi bertobat. Kalau dia mati pemino ya udah masuk neraka lah dia. Kalau dia mati di meja judi, masuk neraka itu, udah langsung neraka itu. Nggak ada lagi pikirannya di kuburan itu bertobat itu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi di kuburan keinginannya untuk berubah, nggak ada lagi. Ya Allah, tolonglah aku. Nggak ada lagi itu. Nah, udah sama cacing kok. Kembali jadi Nah, jadi jiwa ini rumahnya pikiran, akal, budi, emosi, dan kehendak. Kebutuhan jiwa adalah hiburan, hal dan keindahan. Nah, kemudian kebutuhan jiwa itu kesenian. Kesenian, di situ ada seni suara, lagu-lagu, ada seni musik, seni lukis, seni ukir. Karena itu kalau kita beli kursi kan selalu cari kursi yang ukirnya indah-indah. Itu baginya itu satu bagian kebutuhan jiwa. Indah melihat kursi, ya. Seperti kursi kita ini dicari yang ukir-ukir gitu, ya. Sehingga bisa memberikan sedikit kenyamanan, kepuasan kepada jiwa. Itu kebutuhan jiwa, ya. Seni ketenangan, butuh ketenangan, nggak ribut-ribut. Nah, suami nggak pulang-pulang ke rumah karena istrinya itu mulutnya kayak knalpot motor, karena dia nggak tenang. Makanya ibu-ibu kalau cerewet ya jangan terlalu cerewet lah. Suami itu paling nggak suka dengan suara yang ribut-ribut, ya. Ketenangan, butuh ketenangan. Butuh kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian. Rumah damai, sejahtera, sukacita, itu kebutuhan jiwa. Ya, lanjut. Nah, ini roh. Roh ini tempatnya Roh Kudus. Jadi ibarat roh ini hati kita, di mana roh berada, menjadi tahtanya Tuhan, kursi kerajaannya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak berdiam di gedung gereja yang fisik ini. Tuhan itu tidak berdiam di tempat-tempat pegunungan, di tempat-tempat keramat, enggak. Tuhan itu berdiam di dalam hati, dalam roh manusia. Jadi roh ini pusat hidup kita, tempatnya Tuhan, tapi juga menjadi tempatnya roh setan. Tergantung dari sikap kita dengan Tuhan, tergantung daripada keterbukaan kita dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi hidup kita ini hanya ada dua, roh kita ini hanya ada dua yang menempatinya, Roh Kudus atau roh setan. Nah, roh setan ini selalu membuat manusia itu kacau balau dalam hidup ini. Membuat rumah tangga menjadi tidak enak, kayak ada peperangan, ada roh yang raksasa besar. Nah, ingat, rohmu itu mungkin ada roh setan yang bekerja itu. Kemudian kebutuhan roh ini adalah doa. Doa ini suatu persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Jadi kalau doa ini ibarat jaringan telepon. Jadi jaringan telepon. Pada saat kita berdoa, roh kita ini tersambung dengan Roh Kudus. Maka pada saat itu kita butuh waktu untuk menyembah Tuhan melalui roh dan kebenaran menurut Yohanes 14 ayatnya yang ke berapa itu? 24 ya.
Hendaklah kamu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah ini dia. Ini terkait ini. Kalau roh ini sudah dikuasai benar-benar oleh Roh Kudus, roh inilah yang akan mengendalikan jiwa ini. Jiwa ini dikendalikan oleh roh. Di mana dalam jiwa tadi itu ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan dan segala macam. Dia tidak sembarang lagi. Karena ada yang mengontrol. Oleh karena itu roh kita ini harus pastikan ada di dalam Tuhan. Roh kita ini harus pastikan komunikasinya lancar melalui doa. Roh kita ini betul-betul dibersihkan melalui ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian seluruh kehidupan kita dibersihkan sesuai dengan Yohanes 15 ayat yang ketiga tadi. Memang kamu sudah bersih karena firman Tuhan yang kamu dengar itu. Jadi roh ini nggak bisa dikasih makan dengan lagu-lagu duniawi ini, nggak bisa. Waktu lagu-lagu duniawi kita nyanyikan itu ada sih rasa kepuasannya ada, tapi hanya sementara. Karena apa? Di dalam lagu-lagu duniawi yang kita nyanyikan itu, roh Tuhan nggak ada di sana. Tetapi Alkitab berkata, di dalam lagu-lagu orang Israel atau di atas pujian orang Israel, Allah bersemayam. Artinya Tuhan hadir di sana. Dia bekerja melalui kuasa pujian itu. Bapak Ibu, mari biasakan diri untuk dekat dengan nilai-nilai rohani. Memujilah Tuhan dengan lidahmu. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pujilah Tuhan dengan alat-alat yang ada. Itulah sebabnya gereja aliran-aliran karismatik ini dalam suasana ibadah itu diwarnai dengan alat-alat musik dan berbagai macam-macam itu. Karena Alkitab sudah mengatakan semua yang bernapas memujilah Tuhan. Coba buka di dalam Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala. Itu alat-alat musik. 2. Pujilah dia dengan gambus, kecapi itu alat musik. Terus pujilah dia dengan rebana. ya, rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berbentik. Pujilah dia dengan ceracap yang berbentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan disertai dengan alat-alat musik ini. Jadi alat musik ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu, bisa dipakai Tuhan dan bisa dipakai iblis. Musik-musik rock dunia ini, rock and roll itu, setan bekerja itu melalui alat-alat musik. Jadi ada di gereja setan di Amerika itu, alat-alat musik itu dikhususkan di altar. Di altarnya ini. Altar ini. Sebelum mereka tampil di konser, mereka urapi dulu dengan kuasa setan. Itulah alat-alat musik yang dipakai oleh Michael Jackson itu. Makanya Michael Jackson itu menjadi tuhannya musik dunia. Sembah setan, memuji setan. Akhir hidupnya apa? Tragis. Mati tidak terhormat. Masuk dalam dunia opium, ganja, mabuk-mabukan. Mati tidak terhormat. Di depan manusia dia menjadi raja pop dunia. Tetapi sungguhnya lagu dan alat musik yang dipakainya diurapi oleh setan terlebih dahulu. Karena itu alat musik ini bisa dipakai setan. Di dalam dunia gereja, alat musik ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Karena itu alat musik ini diurapi oleh Tuhan. Jadi melalui alat musik ini kita diberikan sukacita, kegembiraan. Karena apa? Karena Roh Allah ada di dalamnya. Bapak Ibu, jadi melalui ibadah mendengar firman Tuhan. Karena itu jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Upayakan untuk membaca firman Tuhan di rumah, supaya rohmu itu tetap terjaga, terpelihara. Memuji Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap saat. Seperti siapa? Seperti Henok. Henok ini diangkat lebih hidup karena dia suka bergaul dengan Tuhan. Karena dia bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi? Karakter Allah itu, pribadi Allah, sifat Allah, kebenaran itu betul-betul diterjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Apa akibatnya? Kalau roh kita berpaut dengan Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, ayat yang terakhir. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya, silakan baca. Demikian firman Tuhan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, artinya siapa yang bergaul dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya orang dekat dengan Tuhan, hatinya yang selalu dekat dengan Tuhan, akan tercermin karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan yang dapat dipelajari dari diri Yesus sendiri. Dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah marah, dia tidak suka menggosip-gosipkan orang. Karena apa? Dia memiliki nilai kedekatan dengan Tuhan. Nah, ketika roh kita dikuasai ini, roh inilah penentu segalanya. Dia ini motor utamanya ini. Jiwa, dia mengirim sinyal ke jiwa tadi, pikiran, perasaan, keinginan kita, diproses di sini. Ketika sudah matang di jiwa, dieksekusi oleh tubuh. Dilaksanakan oleh tubuh ini. Hati-hati Bapak Ibu, yang kita lakukan ini tubuh loh. Dan dilakukan tubuh ini berangkat dari sini. Makanya apa yang dilakukan orang itu pasti dari jiwanya. Jiwa orangnya seperti itu. Dalam tutur kata, bahasa, dalam perbuatan, dalam segala tindakan itu, tubuh ini hanya mengekspresikan, hanya melaksanakan saja suara dari jiwa ini. Nah, jiwa ini mendapatkan kontrolan atau sinyal jaringan dari roh ini. Jadi untuk bagaimana tubuh ini, hidup kita ini berjalan dengan baik, jaga baik-baik roh ini. Nah, roh ini ada di sini nih. Ya, di dalam roh ini yang bertaktanya ada dua, Roh Kudus dan Roh Setan. Tentu kita nggak mau roh setan, amin. Kita mau Roh Kudus saja, Roh Tuhan. Melalui apa? Dekatkan diri, berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah dengan tertib, mendengarlah firman Tuhan setiap saat, punya waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan setiap saat. Dengan demikian, roh kita akan terpelihara seluruhnya, dan makin hari hidup kita disempurnakan oleh Tuhan, tidak cacat dan celah, layak ketika Yesus datang kembali, kita layak bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.